Hasil autopsi kedua Brigadir J telah rampung. Rencananya, hasil autopsi tersebut akan diumumkan pada hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI yang akan menyampaikan hasil autopsi kedua Brigadir J. Setelah itu penyidik Polri akan melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J seusai hasil autopsi kedua jenazah keluar. Autopsi kedua dilakukan beberapa waktu lalu setelah tim gabungan melakukan ekshumasi terhadap makam Brigadir J di Jambi. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia direncanakan menyampaikan hasil autopsi kedua Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus 2022. Diketahui autopsi kedua itu setelah tim gabungan melakukan ekshumasi terhadap makam Brigadir J di Jambi beberapa waktu lalu. Kini hasil autopsi kedua pada Brigadir J disebut telah rampung. Saat dikonfirmasi, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo membenarkan hal tersebut. Namun begitu, Dedi masih enggan merinci terkait hasil autopsi dan materi penyidikan terkait kasus Brigadir J. Nantinya hal tersebut akan dijawab oleh tim Sus Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan jika penyidik akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J seusai hasil autopsi kedua jenazah keluar. Autopsi kedua dilakukan beberapa waktu lalu setelah tim gabungan melakukan ekshumasi terhadap makam Brigadir J di Jambi. Kini hasil autopsi kedua itu pun disebut telah rampung dan akan diumumkan pada hari ini Senin 22 Agustus 2022. Agus mengakui jika pelimpahan berkas perkara tahap 1 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah dilakukan sebelum proses rekonstruksi. Menurutnya hal itu dilakukan agar penyidik Polri mendapatkan pertimbangan dan petunjuk lain dalam proses pemberkasan kasus pembunuhan kepada Brigadir J tersebut. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerima pelimpahan berkas perkara atau tahap 1 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri atas nama 4 orang tersangka. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, menyampaikan jika berkas perkara tersebut akan segera dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti. Rencananya berkas perkara itu diteliti dalam waktu 14 hari ke depan. Selanjutnya berkas perkara tersebut akan dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun material, kata Ketut dalam keterangannya Jumat 19 Agustus 2022. Adapun keempat tersangka itu adalah Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempatnya juga disangkakan dugaan pasal pembunuhan berencana. Selama dalam penelitian berkas perkara dan untuk mengefektifkan waktu yang diberikan oleh undang-undang, jaksa peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Komnas HAM saat ini masih menunggu hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang dilakukan dokter forensik. Hal ini untuk mengetahui penyebab pasti terkait kematian Brigadir J. Apakah benar karena baku tembak atau ada penganiayaan? Misalnya gini, kita katakan soal jenazah itu kan masih menunggu hasil autopsi ulang itu, diperkirakan 8 minggu. Hasil autopsi itu penting untuk memastikan penyebab kematian dari Joshua, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di kantornya Rabu 3 Agustus 2022. Taufan menyebut pihaknya tidak mau memusingkan perihal pengacara Brigadir J yang menyebut jika kliennya tewas akibat dianiaya. Komnas HAM lebih memilih untuk menunggu hasil autopsi ulang tersebut keluar secara resmi. Kamarudin Simanjuntak yang menjadi penasehat hukum atau pengacara pihak keluarga Brigadir J membuka hasil autopsi jenazah Brigadir J ke publik.
Sesuai dengan catatan langsung dari hasil pemeriksaan para dokter forensik dan juga dokter sebagai saksi perwakilan dari keluarga, terdapat beberapa lubang yang diduga adalah luka tembak di tubuh Brigadir J. Berdasarkan hasil otopsi yang kedua, setelah jenazahnya digali, kita menetapkan 2 tenaga kesehatan, 1 dokter, 1 magister kesehatan untuk mewakili keluarga dan penasehat hukum. Karena terus terjadi negosiasi yang awalnya penasehat hukum boleh menyaksikan penggalian dan otopsi, keluarga boleh menyaksikan, dan bahkan keluarga disediakan CCTV. Terus akhirnya bergesernya tidak boleh datang pada waktu otopsi dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis yang boleh melihat otopsi ulang. Jadi di jam-jam terakhir apabila ada keluarga atau orang yang bisa dipercaya atau pengamat boleh hadir. Yang penting profesinya dokter atau di bidang kesehatan. Akhirnya saya dapatkan 2 orang itu. Herlina Lubis, dia magister kesehatan. 1 lagi Martina Aritonang atau Raja Guguk. Dan merekalah yang mewakili kita. Jelas Kamarudin pada Sabtu 30 Juli 2022. Mereka mencatat semua kondisi yang terjadi di tubuh Brigadir J. Jadi catatan itu adalah kesepakatan banyak dari ahli forensik yang ada dalam proses autopsi jenazah Brigadir J. Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Selasa 9 Agustus 2022. Saat mengumumkan status tersangka pada Irjen Verdi Sambo, Kapolri didampingi Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, dan Korbrimob Anang Revandoko. Kabintelkam Polri, Irjen Ahmad Doviri, dan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam jumpa persnya tersebut, Kapolri mengatakan tim khusus menemukan jika peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang mengakibatkan dirinya tewas. Dan penembakan tersebut dilakukan oleh Brigadir E atas perintah Irjen Verdi Sambo. Menyusul sang suami, tim khusus Polri menetapkan istri dari Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Polri telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka, kata Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 19 Agustus 2022. Agung menyebut penetapan tersangka terhadap Putri setelah penyidik melakukan pemeriksaan mendalam hingga gelar perkara yang dilakukan. Diketahui Brigadir J tewas tertembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Putri Chandrawati merupakan tersangka kelima setelah suaminya yakni Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, dan KM. Dari 5 tersangka itu hanya Putri Chandrawati yang belum ditahan. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan terkait peran 4 pelaku kasus tewasnya Brigadir J, di mana saat ini tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah mengumumkan adanya 4 tersangka. Komjen Agus Andrianto mengatakan Baradae melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka Brigadir RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Sementara Irjen Pol FS atau Verdi Sambo menyuruh melakukan penembakan dan skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Lebih lanjut, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto juga mengungkapkan peran dari istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Putri disebut tengah bersama suaminya saat menjanjikan uang kepada tersangka Baradae, Bribka RR, dan KM. Selain itu, Agus menyebut jika Putri diduga terlibat dalam skenario dalam pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh suaminya. Agus menyebut Putri berada di lantai 3 rumahnya saat suaminya melakukan perintah untuk menembak Brigadir J kepada Baradae dan Bribka RR.
Di sisi lain, Agus menyatakan Putri diduga menjadi satu di antara orang yang menggiring ketiga tersangka dan Brigadir J ke rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo dan istri yakni Putri Chandrawati disebut menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Baradae. Uang tersebut dijanjikan kepada Baradae agar tutup mulut dan tidak membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan kuasa hukum Baradae yakni Muhammad Burhanuddin membenarkan soal itu. Dia menyebut hal ini sesuai dengan keterangan di berita acara pemeriksaan. Selain kepada Baradae, Burhanuddin menyebut Verdi Sambo dan istri juga menjanjikan uang 1 miliar rupiah untuk tersangka Bribka RR dan asisten rumah tangga yakni KM. Artinya total ada 2 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Verdi Sambo dan istri untuk membungkam ketiga tersangka lain dalam kasus tersebut. Meski demikian, Burhanuddin menyebutkan uang tersebut belum diserahkan kepada ketiganya. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.